Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tahun baru ya. Hari ini tanggal 1 Januari. Saya tahu kalian semua semalam itu pasti banyak yang jalan-jalan, healing dan lain sebagainya buat merayakan malam tahun baru. Ya, ada yang jalan-jalan ke mall, kemana, ke tempat wisata, ya. Nyewa villa, ya kan, nyewa uyuh gitu. Bakar-bakar ya kan, bakar jagung, bakar kentang, sosis, rumah, pekarangan tetangga atau apapun itu. Intinya saya tahu kalian capek, tapi untuk mengawali awal tahun baru ini ya, nggak ada namanya kata capek di channelnya Ausa 666 ini, nggak ada namanya capek, nggak ada rasa malas itu, nggak ya. Kita langsung genjot dengan memperdalam ilmu, dengan memberikan info-info yang Eee, apa ya, ya info-info yang penting gitu ya, penting bagi kalian semua di channelnya Ausa ini, Ausa 666 ini ya, eee, dengan membuat sebuah konten baru yang berjudul kontennya itu ya, Kalindroskop ya, atau Kaleidoskop dari Mas Andrew. Wah, buat yang belum tahu kaleidoskop itu apa, nah, mari kita cari artinya di Google ini guys ya. Kaleidoskop adalah enter. Oke, ya, kita bacakan ini guys. Apa yang dimaksud dengan kaleidoskop ya? Kaleidoskop itu adalah kumpulan peristiwa ya. Dapat merujuk pada kumpulan peristiwa yang telah terjadi dan disajikan secara singkat. Kaleidoskop dapat berupa video atau foto yang merangkum peristiwa penting atau kegiatan selama setahun. Nah, ini kan cuma setahun kalau di sini ya. Khusus di kontennya yang Ausa ini yang baru ini, kaleidoskopnya Mas Andrew ini, kita tidak hanya akan merangkum peristiwa-peristiwa penting selama 1 tahun ke belakang ya, tapi kita akan memberikan info-info apa saja peristiwa penting yang pernah terjadi selama terciptanya bumi ini ya, buat kalian semua pada tanggal 1 Januari hari ini ya. Langsung aja kita mulai. Peristiwa pertama apa itu yang telah terjadi pas tanggal 1 Januari hari ini ya. Yang pertama itu 1 Januari adalah hari kemerdekaan dari Brunei Darussalam dan Haiti ya, negara Brunei Darussalam dan Haiti, yaitu yang Brunei Darussalam itu pada tanggal 1984, sedangkan Haiti tahun 1804. Ya, mari kita ucapkan selamat kepada kedua negara itu karena telah berhasil meraih kemerdekaannya. Ya, semoga bisa mempertahankan kemerdekaannya sampai saat ini. Rakyatnya makmur, sejahtera, adil, sentosa, serta mulia. Ya, ini kok kayak lagu nih ulang tahun kan. Enggak, intinya selamat buat kedua negara karena telah berhasil meraih kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari hari ini. Kita beri tepuk tangan. Wush, Oke, lanjut peristiwa berikutnya yang apa saja terjadi di tanggal 1 Januari itu ya. Ini langsung aja kita lihat. Oke, ini periodenya kisaran tahun 1300 sampai tahun 1600 ya. Kejadian pertama yang berlangsung di era sekitar itu ya. Yang pertama ada ketika 153 SM atau sebelum Masehi ya. Untuk pertama kalinya konsul Romawi memulai tahun mereka di kantor pada 1 Januari. Wah, ini 1 Januari pertama. Ternyata yang bekerja pertama kali di tanggal 1 Januari itu yang tercatat dalam sejarah itu adalah ketika 153 SM atau sebelum Masehi, yaitu konsul Romawi memulai tahun mereka di kantornya. Wah, keren. Orang Romawi aja sejak dulu itu sudah semangat kerja, masa kalian yang habis malam tahun baruan sok-sokan capek karena gaya hedon kalian itu sekarang malah memilih tidur rehat, bermalas-malasan di rumah. Wah, nggak masuk. Ini loh orang Romawi loh pada tahun segitu itu udah semangat kerja pertama kalinya yang tercatat di sejarah. Ya kan keren ya kan. Lanjut. Pada tahun 45 sebelum Masehi ya. Ini infonya kalender Julian mulai berlaku sebagai kalender sipil Kekaisaran Romawi. Menetapkan 1 Januari sebagai tanggal baru tahun baru. Wah, itu. Oke. Lanjut lagi,
kita mundur sedikit kita maju lagi ya. Maju lagi ke 42 sebelum Masehi, Senat Romawi secara anumerta mendewakan Julius Caesar. Oh, jadi Julius Caesar itu dianggap sebagai dewa ya sama Senat Romawi itu pada tahun 42 SM ya, tanggal 1 Januari. Nah, lagi-lagi tanggal 1 Januari. Oke lanjut, pada tahun 193 Senat memilih Pertinak di luar keinginannya untuk menggantikan Commodus sebagai Kaisar Romawi. Tahun 404 Saint Telemachus, apa tulisannya? Saint Telemachus ya apa macam ini ya? Tulisannya itu SAINT spasi TELEMACHUS. Saint Telemachus mencoba menghentikan pertarungan gladiatorial di amphitheater Romawi dan dirajam sampai mati oleh orang banyak. Kalau untuk saat ini sudah pasti itu adalah suatu tindakan yang kejam ya. Tapi pada tahun segitu itu sudah wajar ya orang diadu saling beradu mengeluarkan darah bunuh-bunuhan itu sudah biasa di sana ya. Jadi itu malah yang dihukum itu bukan orang yang saling berkelahi, tapi malah orang yang mendamaikan perkelahian itu yaitu Saint Telemachus itu tadi ya. Sudah menghentikan perkelahian di gladiatorial di amphitheater Romawi, malah dirajam sampai mati oleh orang banyak. Tindakan ini mengesankan Kaisar Kristen Honorius yang mengeluarkan larangan bersejarah pada pertarungan gladiator. Wah, ini tahun 404 tanggal 1 Januari itu pertama kalinya ada orang yang berani menentang budayanya pada saat itu ya, budaya gladiator itu. Pertama kalinya ada yang berani menentang dan akhirnya dirajam sampai mati oleh orang banyak. Tapi gara-gara tindakannya itu, yang tindakan berani ya, mungkin pada saat itu dianggap sebagai tindakan konyol, tapi setelah beberapa tahun, beberapa ratus ribu tahun sampai sekarang ini, akhirnya tindakan itu malah dianggap sebagai suatu tindakan keberanian yang keren dan bisa menghasilkan ini. Akhirnya Kaisar Kristen Honorius itu mengeluarkan larangan bersejarah pada pertarungan gladiator. Tepuk tangan untuk Saint Telemachus, orang yang berani pertama kalinya pada tanggal 1 Januari, orang yang berani menghentikan pertarungan pada awal tahun pada saat itu ya. Keren. Lanjut 417, Kaisar Honorius memaksa Galla Placidia menikah dengan Constantinus, jenderalnya yang terkenal atau dalam kurung Magister Militum. 1001 Pangeran Agung Stephen I dari Hungaria dinobatkan sebagai Raja Hungaria pertama oleh Paus Sylvester II. Selamat buat Mas Agung Stephen I dari Hungaria ya, telah menjadi raja di Hungaria pertama ya, apalagi raja pertamanya Hungaria ya, tepat pada tanggal 1 Januari pada tahun 1001. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Pangeran Agung Stephen I ini ya. Lanjut tahun 1068 Romanus Diogenes menikah dengan Eudokia Makrembolitissa dan dimahkotai Kaisar Bizantium. Tahun 1259 Michael VII 8 ya. Michael 8 Palaiologos. Wah, ngelir aja jenenge. Kan ya Mas Michael ya, pada tahun 1259 Mas Michael 8 ini diproklamasikan sebagai kaisar pertama Kekaisaran Nicea ya. Pokoknya itu ya, tulisannya NICEA dengan perwalian John IV Laskaris. Lanjut pada tahun 1438 Albert II dari Habsburg dinobatkan sebagai Raja Hungaria. Selamat kepada Mas Albert. Tahun 1500 1 Januari 1500 penjelajah Portugis Pedro Álvares Cabral menemukan pantai Brasil. Wah, keren. Buat rakyat Brasil harus berterima kasih ya. Berterima kasih kalian sekarang ini sudah menikmati pantai Brasil. Itu karena siapa? Karena penjelajah Portugis Pedro Álvares Cabral. Itu orang yang pertama kali pada tanggal 1 Januari tahun 1500. Orang yang pertama kali menemukannya. Ya enggak pertama kali ya. Mungkin kedua atau ketiga. Tapi seenggaknya kan itu tercatat di sejarah sebagai orang yang pada tanggal 1 Januari pada tahun itu menemukan pantai Brasil ya. Sekali lagi terima kasih pada Mas Pedro karena sudah menemukan pantai Brasil. Lanjut tahun 1502. Lokasi yang saat ini menjadi Rio de Janeiro, Brasil pertama kali dijelajahi oleh Portugis. Jadi Rio de Janeiro itu pertama kali berarti
itu pertama kali ditemukan oleh bangsa Portugis ya, Rio de Janeiro ya, pada tahun 1502 ya. Oh begitu ya. Oke, nice info. Lanjut. Pada tahun 1515 Prancis, Adipati Britani yang berusaha ya, Adipati Britani yang berusia 20 tahun menggantikan tahta Prancis setelah kematian ayah mertuanya Louis XII, Louis 12. Oh, keren. Baru berusia 20 tahun dia sudah menduduki tahta Prancis menggantikan ayah mertuanya. Kalian umur 20 tahun sudah menjadi apa, guys? Apa? Ya, beban orang tua. Iya. Amen kalah semuanya sama mas-mas Adipati Britani ya. Baru umur 20 itu sudah menjabat tahta Prancis. Wah, keren. Lanjut, pada tahun 1527 bangsawan Kroasia memilih Ferdinand I, Adipati Agung Australia sebagai Raja Kroasia dalam pemilihan 1527 di Cetin. Selamat kepada Mas Ferdinand I ya, Adipati Agung Australia terpilih sebagai Raja Kroasia pada tanggal 1 Januari tahun 1527. Tepuk tangan untuk Mas Ferdinand I. Oke, kita lanjut ke periode berikutnya ya, ke kisaran tahun 1601 sampai 1900. Kejadian apa yang terjadi pada tanggal 1 Januari pada hari itu, pada tahun itu ya. Kita lanjut langsung saja. Pada tahun 1600 ya, tanggal 1 Januari, Skotlandia mengakui 1 Januari sebagai awal tahun, bukan 25 Maret. Skotlandia mengakui 1 Januari sebagai awal tahun, bukan 25 Maret. Berarti sebelum tahun 1600 atau tahun 1599 itu berarti Skotlandia mengawali tahun barunya itu pada tanggal 25 Maret, guys. Baru tahu saya ini. Berarti rakyat Skotlandia pada waktu itu ya Maret, 25 Maret. Berarti awal tahun 25 Maret, akhir tahun 24 Maret. Sama-sama Maret ya. Oke, lanjut. 1604 The March of Indian and China Knights dibawakan oleh punggawa James 6 dan 1 di Hampton Court. Oke. 1651 Charles II dinobatkan sebagai Raja Skotlandia. Oh, selamat kepada Mas Charles ya. Mas Charles II ini pada tahun 1651 tanggal 1 Januari setelah dinobatkan sebagai Raja Skotlandia. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Mas Charles. Lanjut, 1700 Rusia mulai menggunakan era Anno Domini alih-alih era Anno Mundi, peninggalan kekaisaran Bizantium. Apa itu? Anno Domini. Rusia mulai menggunakan era Anno Domini alih-alih era Anno Mundi, peninggalan kekaisaran Bizantium. Apa itu? Anno Domini itu apa, guys? Oh, ini. Anno Domini atau dalam kurung AD dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Gregorius dan kalender Julius. Era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran. Oke, kalian bisa search sendiri ya di Wikipedia ya, era Anno Domini itu ya. Ini era Anno Mundi itu atau disingkat sebagai AM atau Year After Creation adalah sebuah sistem kalender berdasarkan kisah penciptaan dunia menurut Alkitab dan sejarah selanjutnya. Oke, bla 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 bla. Oke, kalian bisa cari sendiri ya. Apa itu era Anno Domini dan Anno Mundi? Intinya pada tahun 1700 tanggal 1 Januari Rusia beralih menggunakan era dari Anno Domini ke Anno Mundi ya. Ya, oke. Lanjut. 1707 John V diproklamasikan sebagai Raja Portugal dan Algarves di Lisbon. Selamat buat Mas John V ya. Pada tahun 1739 Pulau Bouvet, pulau terjauh di dunia, ditemukan oleh penjelajah Prancis Jean Baptiste Charles Bouvet de Lozier. Tepuk tangan untuk Mas Jean Baptiste Charles Bouvet de Lozier. Wah, panjang sekali namanya. Kita singkat saja Mas Jean ya. Mas Jean dari Prancis, penjelajah Prancis ini telah berhasil menemukan pulau terjauh di dunia yaitu Pulau Bouvet pada tahun 1739 1 Januari. Lagi-lagi 1 Januari, guys. Terima kasih buat Mas Jean ya. Berkatmu kita sudah bisa mengenal pulau terjauh di dunia saat ini. Terima kasih Mas Jean, tepuk tangan.
Lanjut, 1772 cek perjalanan pertama yang dapat digunakan di 90 kota di Eropa diterbitkan oleh London Credit Exchange Company. Oke. Lanjut, 1773 himne yang kemudian dikenal sebagai Amazing Grace, kemudian berjudul 1 Chronicles 17-216-17 pertama kali digunakan untuk mengiringi khotbah yang dipimpin oleh John Newton di kota Olney, Buckinghamshire, Inggris. Oke. Lanjut, 3 tahun berikutnya ya ini 1776. Oh, pada tahun 1776 itu ada 2 kejadian ya, ketika tanggal 1 Januari itu ya guys ya. Ini yang pertama ada kejadian perang revolusi Amerika yaitu Norfolk, Virginia dibakar oleh gabungan aksi angkatan laut kerajaan dan tentara kontinental. Yang kedua, Jenderal George Washington mengibarkan bendera Amerika Serikat pertama, Grand Union Flag di Prospect Hill. Oh, gitu. Ya. Itu sejarahnya Amerika ya berarti guys ya. 1 Januari itu merupakan peristiwa penting yang menjadi catatan dalam sejarah di Amerika ya. Oke, lanjut. 1781 Perang Revolusi Amerika. 1.500 tentara resimen Pennsylvania ke-6 di bawah komando Jenderal Anthony Wayne memberontak melawan kamp musim dingin tentara kontinental di Morristown, New Jersey dalam pemberontakan garis Pennsylvania tahun 1781. Loh, ini kelanjutan ini tadi berarti ya. Tadi kan D 1781 178 garis Pennsylvania Amerika. Oh enggak. Yuk lanjut. 1788 edisi pertama The Times London, sebelumnya The Daily Universal Register diterbitkan. Oh, jadi The Times London itu berarti namanya sebelumnya itu adalah The Daily Universal Register ya guys ya. Berarti gitu ya. Dan edisi pertama setelah berganti nama dari The Daily Universal Register menjadi The Times London, edisi pertamanya itu terbit pertama kali pada tanggal 1 Januari tahun 1788. Tepuk tangan untuk perusahaan The Times London ya, yang telah berhasil menerbitkan edisi pertamanya pada tanggal 1 Januari tahun tersebut ya. Oke lanjut, tahun 1801 Persatuan Legislatif Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Irlandia selesai, dan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia diproklamasikan guys. Persatuan, oke. Itu intinya karena sebuah persatuan sementara dari Kerajaan Britania dan Kerajaan Irlandia itu selesai, maka proklamasi dari Kerajaan Britania Raya dan Irlandia pada tanggal 1 Januari tahun 1801 diproklamasikan. Oke, kita lanjut. Oh, masih tahun 1801 guys. Ceres ya, tulisannya pokoknya CERES ya guys ya. Objek terbesar dan pertama yang diketahui di Sabu asteroid ditemukan oleh Giuseppe Piazzi. Ceres itu apa sih? Ceres guys, kita lihat. Ceres adalah satu-satunya planet katai di tata surya dalam. Ceres merupakan benda langit berbatu dan beres dengan diameter sebesar 950 km. Gede. 1 km 1 km ngentekno bensin berapa persen liter gitu ya. Iki 950 km ya. 950 km. Dari Mojokerto ke Jakarta, dari Mojokerto ke Magetan naik kisaran 100 sekian tok, dan itu pun berapa jam ya perjalanannya. Iku pun lato loh guys, bayang no iki apa iki? Planet kan, planet Katai. Ceres adalah satu-satunya planet Katai di tata surya dalam ya. Diameternya sebesar 900 km, gede. Dan merupakan planet Katai terkecil. 900 km, 950 km merupakan planet Katai terkecil. Gendeng yang terbesar lu sak piro. Oke. Berarti apa namanya? Manusia bumi itu baru berhasil menemukan planet terkecil ya, yang terkecil di tata surya dalam pada tahun 1801. Itu pun merupakan planet terkecil ya, merupakan planet Katai terkecil yang pernah ditemukan. Wah, gila. Lanjut, 1804 kekuasaan Prancis berakhir di Haiti. Haiti menjadi republik mayoritas Willy Dutam pertama dan negara merdeka kedua di Amerika Utara setelah Amerika Serikat. Oke, kekuasaan Prancis. Selamat buat rakyat Haiti, akhirnya kalian bisa terlepas ya dari kekuasaan Prancis pada tahun 1804 tanggal 1 Januari. Oke, lanjut. 1806 kalender Republik Prancis dihapuskan. Oke, 1808 Amerika Serikat melarang impor Buddha.
1810 Mayor Jenderal Lachlan Mas Lachlan ya, Mayor Jenderal Mas Lachlan ini resmi menjadi Gubernur New South Wales. Wah, selamat kepada Mas Lachlan. Ya, selamat kepada Lalan yang Mas Lalan ya, macamnya apa ya? Mas Lachlan ya. Mas Lachlan ini telah resmi menjadi Gubernur New South Wales, guys. Oke, guys. Oke, lanjut. 1818 Christina Marta Tiahahu meninggal dunia di atas kapal Belanda yang membawanya setelah ditangkap. Oh, ya apa sih? Ono titik ya. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Pada tahun 1818, Christina Marta Tiahahu meninggal dunia di atas kapal Belanda yang membawanya setelah ditangkap. Ia meneruskan perjuangan ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu yang dihukum mati 17 November 1817. Oke. Turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Christina ya, Mbak Christina pada tahun 1818 ya, 1 Januari 1818 di atas kapal Belanda ya yang membawanya setelah ditangkap. Oke. Kapitan Paulus Tiahahu, ayahnya siapa itu? Adalah seorang kapitan perang dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut yang turut dalam perang Patimura. Ini berarti tokoh penting Nusantara, guys. Ini berarti Mbak Christina Marta Tiahahu ini termasuk salah satu tokoh penting di Nusantara, guys. Nusantara itu kan cikal bakalnya Indonesia kita ya. Oke. Doa yang sebaik-baiknya untuk Mbak Christina, semoga amal ibadahnya diterima di Sang Pencipta ya, guys ya. Oke. Lanjut 1822 Konstitusi Yunani tahun 1822 diadopsi oleh Majelis Nasional pertama di Epidaurus. Berikutnya 1834 sebagian besar Jerman membentuk Zollverein Serikat Pabean. Serikat semacam ini yang pertama antara negara-negara berdaulat. Oke. 1847 Mercy Hospital pertama di dunia didirikan di Pittsburgh, Amerika Serikat oleh kelompok Sister of Mercy dari Irlandia. Namanya akan terus menghiasi lebih dari 30 rumah sakit besar di seluruh dunia. Oke. 1860 perangko Polandia pertama diterbitkan menggantikan perangko Rusia yang sebelumnya digunakan ya. Oke, itu info pergantian perangko, guys ya. Perangko Polandia pertama diterbitkan menggantikan perangko Rusia yang sebelumnya digunakan. Digunakan di mana, guys? Digunakan di mana sebelumnya? Tidak ada keterangannya ya, tidak ada keterangannya digunakan sebelumnya itu di mana ya. Oke, lanjut aja. 1861 pasukan liberal yang mendukung Benito Juarez memasuki kota Meksiko. Pasukan liberal yang mendukung Benito Juarez. Benito Juarez itu siapa, guys? Mari kita cek. Carlos atau Benito Pablo Juarez Garcia adalah seorang politikus, pejuang dan pahlawan nasional Meksiko. Oh, tokoh besar Meksiko dia, guys. Oke, pertama kali mendukung pasukan liberal mendukung Benito Juarez memasuki kota Meksiko. Oke, berarti itu 1861 1 Januari ya, 18 tahun 1861 itu sejarahnya Meksiko ya, guys ya. Lanjut 1863 Perang Saudara Amerika, proklamasi emansipasi berlaku di wilayah konfederasi. Oke, 1877 Ratu Victoria dari kerajaan Inggris diproklamasikan sebagai permaisuri India. Apa sih? Ratu Victoria dari kerajaan Inggris diproklamasikan sebagai permaisuri India. Loh. Siapa sih yang mikir? Ngawacuy lho. Ratu Inggris diproklamasikan permaisuri India. Bisa ya ngono iki tibane. Ngacuy ngomong biyen iki. Oke, lanjut. 1885, 25 negara mengadopsi proposal Sanford Fleming untuk waktu standar. Juga merupakan zona waktu ya. Oke. Lanjut. 1890 Eritrea dikonsolidasikan menjadi koloni oleh pemerintah Italia. Apa itu? Eritrea dikonsolidasikan menjadi koloni oleh pemerintahan Italia. Apa itu Eritrea? Eritrea dengan nama resmi negara. Oh, negara. Negara, guys, ternyata Eritrea itu sebuah negara. Dengan nama resmi negara, Eritrea adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian timur laut. Eritrea berbatasan dengan Sudan di sebelah barat, Ethiopia di selatan, dan di Djibouti di tenggara. Laut Merah di sebelah timur. Eritrea memasukkan negara itu dengan wilayah timur tengah. Oh gitu. Eritrea itu ternyata adalah nama sebuah negara, guys. Pada tahun 1890 dikonsolidasikan menjadi koloni oleh pemerintah Italia. Oke. 1892 Pulau Ellis mulai memproses imigran ke Amerika Serikat. 1898 New York mencaplok tanah dari county di sekitarnya menciptakan City of Greater New York. 4 buruk pertamanya Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx. Brooklyn gak ngono Spiderman lah.
Manhattan, Brooklyn, Queens, dan The Bronx. Bergabung pada 25 Januari dalam Staten Island untuk menciptakan kota modern dari 5 borough. Begitu guys. Lanjut guys, 1899 kekuasaan Spanyol berakhir di Kuba. Oke. Tahun 1900 Nigeria menjadi protektorat Inggris dengan Frederick Lucas sebagai komisaris tinggi. Masih di tahun yang sama 1900 pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya memberlakukan kebijakan surat izin mengemudi SIM. Memberlakukan kebijakan SIM. Kebijakan ini berlaku bagi semua warga negara yang memiliki kendaraan bermotor. SIM pertama ini atas nama John C. Potter, importer mobil Benz Python. Oh, wow guys. Berarti SIM ya. SIM itu baru ada di pemerintah Hindia Belanda. Loh, Hindia Belanda kan negara ini kan. Hindia Belanda itu kan cikal bakal Indonesia guys. Pemerintah Hindia Belanda berarti orang pertama kali di Indonesia yang punya SIM ini berarti ya iki atas namanya Mas John C. Potter ya. Mas John C. Potter importer mobil Benz Python. Wow, keren Mas John C. Potter, salam kenal abangku. Menyala bangku, keren. Oke guys, periode 1601 sampai 1900 yang terjadi pada tanggal 1 Januari di setiap tahunnya itu udah terangkum semua ya. Itu kita akan lanjut berikutnya dari periode 1901 sampai tahun 2000. Kita bersambung di video selanjutnya ya guys ya. Oke. Terima kasih kalian udah menonton Kaleidoskop ini ya, Kaleidoskop dari Mas Andro ini. Jangan lupa subscribe channelnya Ausa666. Terima kasih udah menonton. Semoga kalian bisa menambah wawasan, ilmu, dan info-info penting di konten hari ini. Jangan lupa video berikutnya akan tayang ya segera hari ini juga, akan tayang hari ini juga part 2-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih udah menonton. Goodbye.